Kalau memang rakyat tidak suka sama saya, bisa turun ke jalan rame-rame. Karena mereka tahu kalau rusuh, semua negara yang rugi. Mata-mata Singapura sampai Indonesia. Waktu rapat mengenai masalah itu, saya rapat dalam 1 jam sampai ke Singapura. Dalam 2 jam sampai ke saya. Bahwa Singapura udah tahu. Dia nggak tahu kita juga punya mata-mata. Backing asing Singapura mulai panasan. Uang triliunan rupiah lenyap dari tetangga. Banyak yang nggak sadar. Ini sebenarnya harga yang harus kita bayar gara-gara ngurus jatah triliunan negara tangga alias Singapura. Bertahun-tahun teman-teman. Singapura hidup nyaman dari kekayaan alam kita, dari SDA kita. Kalian bayangin aja, kita punya minyak tapi diekspor murah ke sana. Terus kita beli lagi jadi bensin dengan harga mahal. Kebutuhan BBM kita bertumpu ke Singapura. Padahal mereka nggak punya sumur minyak sama sekali. Tentu ini sebuah hal yang gila dan kok bisa gitu. Siapa pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah berani melawan oligarki Singapura? Apa yang terjadi? Saham sumber daya alam di Singapura anjlok. Loh kok bisa ya? Kebijakannya di Indonesia. Kok yang jatuh malah saham sumber daya alam yang ada di Singapura? Apa? Indonesia kaya tapi kok dompet negara kempis? Jawabannya ada di video ini. Selama puluhan tahun, harta bumi pertiwi dikuras habis, tapi duitnya malah betah parkir di bank asing Singapura. Akhirnya Presiden Prabowo Subianto bareng arsitek keuangan Purbaya Yudhi Sadewa nggak tinggal diam. Mereka meluncurkan operasi satu pintu, strategi radikal yang bikin lingkaran setan mafia ekspor kelabakan. Ini bukan sekadar gertakan biasa, ini investigasi mandiri soal pertarungan aliran uang 3.000 triliun rupiah yang harusnya memakmurkan rakyat jelata, bukan malah bangun gedung mewah di negeri orang. Apakah rupiah bakal berdaulat penuh dan jadi raja finansial Asia? Atau justru musuh dalam selimut bakal ngegondol lagi kekayaan kita? Tonton sampai habis biar nggak gagal paham. Sampaikan analisis cerdas Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengawal kedaulatan ekonomi Indonesia. Ke Singapura bos, beli Singapura dolar. Dibawa ke sana. Dibawa ke sana. Singapura dolar terhadap rupiah tembus 14.000 akhirnya. Oh ya. Pertanyaan saya adalah kenapa harus ke Singapura? Gua cari lagi di Untold Story 2. Oh ternyata banyak banget investasi negara-negara besar, negara-negara barat taruh di Singapura. Wow. Diparkirin dananya ke sana, masuk di financial market dan insurance. Oh parkir di sana untuk itu. Jadi sekarang dia menjadi seperti gerbang untuk Southeast Asia, para negara barat itu untuk taruh duitnya. Sama dengan ini sebenarnya ngirim kapal perang mothership untuk mengamati apa yang terjadi di sini, untuk mukulin siapa nih yang nggak sejalan sama gua. Dihajar dulu dari keuangannya kan gitu. Di suatu sisi yang lain berarti ada yang udah siap-siap nge-short Bisa mata uang. ngejual aja, ayo kita jualin rupiahnya gitu. Kita jual-jualin rupiah, yang punya rupiah dijualin semua, kita pindahin. Nah pindahinnya ke Singapura. Makanya pasar saham Singapura meledak naik kan. Terus tiba-tiba Singapura bikin statement apa? Sell Indonesia. Wow, keren banget lu, ya kan? Kan gua kerja di sekuritas Singapura dulu. Dan gua tahu kalau orang-orang Singapura itu ngintip-ngintip nih saham apa Indonesia yang bagus nih dari tahun 2010 gua di situ. Makanya pasar investor asing kita pada cabut ya. Pada cabut, lalu digoreng, cabut ya karena Indonesia itu kacau negara. Memang gue setuju, banyak yang blunder apa segala macam, tapi itu kan alasan permukaan yang dipakai. Harus pakai itu kan, kalau enggak Buat mantik. buat mantik. Nah ini Selamat datang di investigasi ekonomi terbesar abad ini. Pernahkah Anda duduk di warung kopi, menyeruput kopi hitam yang pekat, lalu tiba-tiba merenung sambil menatap langit-langit yang bocor? Pertanyaan yang muncul biasanya sangat sederhana, tetapi menusuk jantung sedalam-dalamnya. Mengapa negara kita tercinta ini, sebuah zamrud khatulistiwa, yang tanahnya kalau dilempar tongkat bisa jadi tanaman, yang lautnya penuh ikan, yang perut buminya buncit oleh emas, nikel, batu bara, dan gas alam. Tetapi ironisnya, dompet negara kita seringkali terlihat kempis. Mengapa setiap kali kita berbicara tentang cadangan devisa, angka kita selalu tampak mengkis-mengkis jika dibandingkan dengan negara tetangga yang ukurannya bahkan tidak lebih besar dari pulau kecil di wilayah kita? Pertanyaan ini bukan sekadar obrolan kosong tanpa makna di pos ronda. Ini adalah sebuah teka-teki besar yang telah menghantui para pemikir ekonomi kita selama berpuluh-puluh tahun. Kita adalah raksasa yang tidurnya terlalu nyenyak, yang membiarkan harta bendanya dipreteli pelan-pelan oleh sistem perdagangan global. Sementara kita sendiri hanya bisa gigit jari sambil menonton kekayaan itu mengalir melewati selat-selat sempit di depan mata kita. Banyak pihak berpendapat bahwa selama ini Indonesia terjebak dalam sebuah lingkaran setan yang bernama kutukan sumber daya alam. Kita terlalu asyik menjadi penyedia bahan mentah bagi kemajuan industri bangsa lain, tanpa pernah benar-benar menguasai aliran uang yang tercipta dari keringat dan air mata bumi pertiwi kita sendiri. Namun belakangan ini, suasana di koridor-koridor kekuasaan Jakarta mulai berubah secara drastis. Ada angin segar yang berembus membawa aroma perubahan yang sangat menyengat. Muncul pertanyaan publik yang sangat menggelitik. Apakah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal dengan gaya bicaranya yang meledak-ledak dan komitmen nasionalismenya yang tanpa kompromi, akan menjadi ujung tombak yang mendobrak kebiasaan lama ini? Sebagian kalangan menilai bahwa momentum ini adalah saat yang paling tepat bagi Indonesia untuk berhenti menjadi penonton di rumahnya sendiri. Disinilah gagasan radikal itu lahir, sebuah konsep yang disebut-sebut sebagai operasi satu pintu. Ini bukan sekadar program birokrasi biasa yang dipenuhi dengan rapat-rapat membosankan di hotel bintang 5 dengan konsumsi kue-kue kecil.
Ini adalah sebuah upaya struktural, sebuah strategi makroekonomi yang konon dirancang untuk menantang kemapanan sistem perdagangan lama yang sudah terlalu lama memanjakan para pemburu rente global. Jika skenario ini benar-benar terjadi, kita sedang berbicara tentang sebuah pergeseran tektonik dalam peta finansial Asia Tenggara. Pendukung gagasan ini meyakini bahwa dengan menyatukan seluruh gerbang ekspor strategis ke dalam satu sistem nasional yang terintegrasi, ketat, dan tak terbeli, Indonesia sedang bersiap-siap untuk menarik pulang hak ekonomi yang selama ini mengendap di pusat-pusat keuangan asing, salah satunya yang paling sering disebut adalah Singapura. Bayangkan sebuah angka yang fantastis, sebuah potensi aliran dana hingga 3.000 triliun rupiah yang selama ini betah menetap di negeri seberang, kini dipaksa untuk pulang kampung, mandi di sungai-sungai ekonomi domestik kita, dan menggerakkan roda-roda pabrik di dalam negeri. Kedengarannya seperti cerita fiksi ilmiah ekonomi, tetapi bagi mereka yang memahami peta kekuatan baru di Jakarta, ini adalah sebuah cetak biru yang sedang digarap dengan sangat serius. Mari kita bedah secara mendalam mengapa sistem lama perdagangan kita dianggap sudah sangat usang dan tidak adil. Selama puluhan tahun, sistem ekspor kita berjalan seperti pasar malam yang tidak ada penjaganya. Siapa saja boleh masuk membawa apa saja, lalu menaruh hasilnya di mana saja mereka suka. Kita mengauk batu bara dari Kalimantan, mengeruk nikel dari Sulawesi, memeras minyak sawit dari Sumatera, lalu mengirimkannya ke seluruh penjuru dunia. Secara administratif, angka ekspor kita terlihat sangat mentereng di atas kertas Badan Pusat Statistik. Kita bangga, kita bertepuk tangan, kita merasa sudah menjadi pahlawan ekonomi dunia. Namun ketika kita melihat ke dalam brankas bank sentral kita, angkanya seringkali tidak mencerminkan kegagahan volume ekspor tersebut. Mengapa bisa demikian? Jawabannya terletak pada kebebasan para eksportir untuk menempatkan dana hasil ekspor mereka di bank-bank luar negeri yang menawarkan bunga lebih tinggi, kerahasiaan yang lebih ketat, atau fasilitas perpajakan yang lebih longgar. Indonesia hanya mendapatkan ampasnya berupa royalti kecil, pajak yang seringkali diakali dengan berbagai trik akuntansi kreatif, dan kerusakan lingkungan yang harus ditanggung oleh anak cucu kita selama ratusan tahun ke depan. Kita seperti seorang pemilik kebun durian yang membiarkan tetangganya memanen buah kita, menjualnya di pasar internasional, lalu menyimpan seluruh uangnya di dompet mereka sendiri. Sementara kita hanya kebagian tugas untuk membersihkan kulit durian yang berduri dan berbau menyengat di halaman rumah kita. Sungguh sebuah ironi yang membuat kita ingin tertawa, sekaligus menangis di saat yang bersamaan. Konsep ekspor satu pintu yang kini digulirkan dipandang sebagai sebuah upaya yang sangat berani untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Ini bukan soal menutup diri dari pergaulan internasional atau menjadi negara autarki yang anti kemiskinan global. Ini adalah tentang menegaskan bahwa setiap butir pasir, setiap tetes minyak, dan setiap gram logam yang keluar dari tanah Indonesia harus memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan rakyat yang hidup di atas tanah tersebut. Melalui sistem satu pintu, negara tidak lagi bertindak sebagai penonton pasif yang hanya mencatat lalu lintas kapal di pelabuhan. Negara hadir sebagai pengatur lalu lintas utama, memastikan bahwa tidak ada lagi ruang gelap dalam transaksi perdagangan internasional kita. Semua kontrak penjualan, semua mekanisme pembayaran, dan yang paling penting, semua aliran dana hasil penjualan tersebut harus terdaftar dan diverifikasi melalui sebuah sistem tunggal yang dikendalikan oleh Otoritas Keuangan Nasional. Dengan cara ini, potensi manipulasi harga atau yang biasa dikenal sebagai transfer pricing, di mana perusahaan sengaja menjual produknya dengan harga murah ke anak perusahaannya di luar negeri untuk menghindari pajak, dapat ditekan sampai ke titik terendah. Ini adalah sebuah lompatan kuantum dari sistem yang serba longgar menjadi sistem yang serba presisi. Banyak pihak berpendapat bahwa ketegasan seperti inilah yang sudah lama hilang dari urat nadi kebijakan ekonomi kita, di mana kita seringkali terlalu takut untuk menuntut hak kita sendiri, hanya karena khawatir akan dianggap tidak ramah terhadap investasi asing. Mengapa devisa hasil ekspor ini menjadi faktor yang sangat krusial, seperti darah segar yang menentukan hidup matinya sistem keuangan nasional kita? Anda harus memahami bahwa dalam dunia keuangan global yang kejam dan tidak kenal ampun, mata uang sebuah negara berkembang seperti rupiah selalu berada di bawah ancaman badai ketidakpastian. Ketika perekonomian global berguncang, ketika Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga secara ugal-ugalan, modal asing cenderung akan lari meninggalkan pasar domestik kita secepat kilat. Seperti penonton bioskop yang berebut keluar saat mendengar teriakan kebakaran. Di saat-saat kritis seperti itulah, cadangan devisa bertindak sebagai benteng pertahanan terakhir. Jika cadangan devisa kita tebal, Bank Sentral memiliki amunisi yang cukup untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing, menjaga agar nilai tukar rupiah tidak terjun bebas, seperti batu yang dilempar
dilempar dari lantai 10. Sebaliknya, jika cadangan devisa kita tipis, rupiah kita akan dengan sangat mudah didepak oleh para spekulan falas, yang berujung pada melonjaknya harga barang-barang impor, inflasi yang tidak terkendali, dan ujung-ujungnya rakyat kecil jugalah yang harus menanggung beban hidup yang semakin menjepit leher mereka. Oleh karena itu, memastikan bahwa setiap dolar, euro, atau yen yang dihasilkan dari kekayaan alam kita benar-benar masuk dan menetap di dalam sistem perbankan domestik bukan lagi sekadar pilihan kebijakan yang opsional. Ini adalah masalah ketahanan nasional, sebuah kewajiban absolut yang tidak bisa ditawar-tawar lagi jika kita ingin berdiri tegak sebagai bangsa yang mandiri. Ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sistem yang dianggap lebih menguntungkan Indonesia, ini mencerminkan sebuah perubahan paradigma yang sangat fundamental. Beliau seringkali menekankan dalam berbagai pidatonya bahwa Indonesia tidak boleh lagi memiliki mentalitas sebagai bangsa tempe yang selalu tunduk pada kemauan pasar global tanpa berani bersuara. Retorika ini mungkin terdengar keras di telinga para teknokrat yang terbiasa dengan bahasa-bahasa diplomasi yang halus dan penuh eufemisme, tetapi bagi masyarakat awam, ini adalah jenis kepemimpinan yang sudah lama dirindukan. Kepemimpinan yang berani memukul meja ketika kepentingan nasional kita diinjak-injak. Ketegasan ini diwujudkan dengan memberikan dukungan penuh kepada para pemikir ekonomi berani yang siap merombak aturan main, mengubah regulasi yang terlalu longgar, dan menghadapi segala bentuk tekanan dari lembaga-lembaga keuangan internasional yang mungkin merasa tidak nyaman dengan langkah nasionalistik ini. Narasi besar yang sedang dibangun adalah bahwa Indonesia tidak ingin lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah dunia. Kita tidak mau lagi menjadi negara yang menebang pohonnya hanya untuk membeli kertas dari luar negeri dengan harga 10 kali lipat. Kita tidak mau lagi menggali nikel kita hanya untuk membeli baterai dan mobil listrik buatan luar negeri dengan mencicilnya selama 5 tahun. Kita ingin naik kelas dari sekadar buruh kasar di perkebunan global menjadi pemilik saham utama dalam rantai pasok industri teknologi tinggi dunia. Mari kita bangun rasa penasaran yang mendalam di benak kita semua. Jika seluruh ekspor strategis Indonesia benar-benar dikendalikan melalui sistem nasional yang satu pintu ini, apa yang sebenarnya akan terjadi pada peta ekonomi kita? Bayangkan sebuah skenario di mana setiap kapal tanker yang membawa gas alam cair dari ladang tangguh, setiap kapal tongkang yang membawa batu bara dari pedalaman Kutai, dan setiap kontainer yang berisi produk hilirisasi nikel dari Morowali tidak akan diizinkan untuk angkat jangkar sebelum bank domestik kita mengonfirmasi bahwa dana pembayarannya telah masuk ke dalam rekening khusus di dalam negeri. Efek dominonya akan sangat luar biasa. Likuiditas perbankan nasional akan melonjak tajam, memberikan ruang bagi bank-bank kita untuk menyalurkan kredit dengan suku bunga yang lebih murah kepada para pengusaha lokal, petani, dan pelaku UMKM. Ruang-ruang gelap yang selama ini digunakan oleh para oknum untuk menyembunyikan keuntungan ekspor mereka akan diterangi oleh lampu transparansi yang benderang. Tentu saja ini bukan sebuah perjalanan yang mudah seperti membalikkan telapak tangan yang halus. Langkah ini pasti akan memicu ketegangan diplomatik dan protes keras dari negara-negara tetangga yang selama ini menikmati keuntungan besar dari status mereka sebagai pelabuhan transit keuangan bagi kekayaan Indonesia. Namun, disitulah letak ujian sesungguhnya dari kedaulatan sebuah negara. Apakah kita akan mundur hanya karena tetangga kita merengut, atau kita akan terus melangkah maju demi masa depan anak cucu kita sendiri? Sekarang, mari kita alihkan perhatian kita pada sosok yang berada di balik rancangan arsitektur finansial yang sangat berani ini, yaitu Purbaya Yudisadewa. Jika Presiden Prabowo adalah panglima perang yang mengayunkan pedang politiknya di garis depan, maka Purbaya dipandang sebagai sang ahli strategi, sang jenderal pemikir yang menyusun formasi pasukan di atas peta makroekonomi. Nasionalisasi devisa atau sebuah langkah konkret untuk memaksa uang hasil ekspor pulang kampung adalah sebuah jurus yang membutuhkan tingkat ketelitian yang sangat tinggi dan nyali yang luar biasa besar. Banyak pihak menilai bahwa di bawah arahan strategisnya, konsep ini tidak lagi sekadar menjadi wacana akademis yang berdebu di perpustakaan kampus, melainkan bertransformasi menjadi sebuah kebijakan operasional yang siap dieksekusi. Kita harus memahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya dimaksud dengan devisa hasil ekspor ini secara lebih mendalam agar kita tidak terjebak dalam istilah-istilah teknis yang membosankan. Secara sederhana, ketika sebuah perusahaan di Indonesia menjual kelapa sawit ke India, pembeli di India akan membayar menggunakan mata uang asing, biasanya dolar Amerika Serikat. Uang dolar inilah yang disebut sebagai devisa hasil ekspor atau DHE. Selama bertahun-tahun, aturan kita sangat longgar. Uang tersebut boleh mampir sebentar di bank dalam negeri hanya untuk dicatat, lalu sore harinya sudah bisa terbang lagi ke rekening bank di luar negeri untuk diparkir di sana dengan aman. Mengapa devisa menjadi sumber kekuatan ekonomi yang begitu sakral bagi sebuah negara? Jawabannya adalah karena devisa adalah tiket kita untuk bertransaksi dengan dunia internasional. Kita membutuhkan devisa untuk membeli minyak mentah, untuk mengimpor mesin-mesin pabrik,
untuk mendatangkan obat-obatan medis tingkat lanjut, dan bahkan untuk membayar utang luar negeri kita yang jumlahnya tidak sedikit itu. Jika sebuah negara kehabisan devisa, negara tersebut secara praktis akan dinyatakan bangkrut, seperti yang pernah dialami oleh beberapa negara berkembang beberapa waktu lalu, di mana rakyatnya harus mengantre berhari-hari hanya untuk mendapatkan seliter bensin atau sebotol susu bayi. Itulah mengapa banyak rakyat jelata yang menginginkan dana hasil ekspor ini lebih banyak berputar di dalam negeri. Rakyat di daerah penghasil komoditas seperti di pedalaman Sumatera dan Kalimantan seringkali merasa heran dan kecewa. Mereka melihat setiap hari ratusan truk raksasa mengangkut batu bara melewati jalan-jalan desa mereka hingga rusak berlubang, menciptakan debu yang menyesakkan napas anak-anak mereka. Tetapi mengapa daerah mereka tetap miskin? Mengapa puskesmasnya kekurangan obat? Mengapa sekolahnya hampir roboh? Jawabannya adalah karena uang hasil penjualan batu bara tersebut tidak pernah benar-benar singgah di daerah mereka, bahkan tidak singgah di negara mereka. Uang itu mengalir langsung ke pusat-pusat keuangan global, menjadi modal bagi pembangunan gedung-gedung pencakar langit di negara lain, sementara rakyat kita hanya mendapatkan ampas berupa kerusakan ekologi dan janji-janji manis saat pemilu tiba. Peran Purbaya Yudi Sadewa sebagai arsitek strategi penguatan sistem keuangan nasional ini menjadi sangat krusial karena beliau memahami betul anatomi aliran uang global ini. Strategi yang disusun bukan sekadar memaksa dengan tangan besi tanpa perhitungan, melainkan dengan menciptakan sebuah ekosistem di dalam negeri yang membuat uang tersebut merasa aman, nyaman, dan menguntungkan untuk menetap. Ini melibatkan reformasi insentif perpajakan, pengembangan instrumen keuangan baru di perbankan domestik, serta koordinasi yang super ketat antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Potensi dampaknya terhadap cadangan devisa kita diproyeksikan akan sangat masif. Jika skenario operasi satu pintu ini berhasil menjaring sebagian besar dari dana 3.000 triliun rupiah tersebut, cadangan devisa Indonesia bisa melesat ke level tertinggi sepanjang sejarah. Dengan cadangan devisa yang begitu gemuk, posisi tawar Indonesia di mata lembaga pemeringkat kredit internasional akan naik drastis. Kita tidak lagi dipandang sebagai negara berkembang yang rentan terhadap guncangan eksternal, melainkan sebagai sebuah kekuatan ekonomi baru yang memiliki bantalan finansial yang sangat tebal. Dampak turunannya terhadap industri perbankan nasional juga tidak kalah dahsyatnya. Selama ini bank-bank di Indonesia seringkali mengalami masalah yang disebut sebagai perebutan dana pihak ketiga. Karena jumlah uang di dalam negeri terbatas, bank-bank terpaksa menaikkan suku bunga simpanan mereka untuk menarik minat para deposan kaya, yang berujung pada tingginya suku bunga kredit yang dibebankan kepada para peminjam. Jika dana hasil ekspor dalam jumlah raksasa ini dipaksa menetap di dalam sistem perbankan nasional, likuiditas akan melimpah ruah. Hukum ekonomi dasar akan bekerja ketika penawaran uang melimpah, maka harga dari uang tersebut, yaitu suku bunga, secara perlahan akan turun. Hal ini akan memicu gairah investasi domestik yang luar biasa. Pengusaha lokal akan memiliki akses terhadap modal yang jauh lebih murah untuk memperluas pabrik mereka, membuka lapangan kerja baru bagi jutaan pengangguran, dan meningkatkan kapasitas produksi nasional. Selain itu, stabilitas nilai tukar rupiah akan menjadi jauh lebih kokoh dan dapat diprediksi. Rupiah tidak lagi menjadi mainan empuk para spekulan keuangan yang suka memancing di air keruh. Nilai tukar yang stabil adalah kunci utama bagi para pelaku usaha untuk menyusun rencana bisnis jangka panjang tanpa harus ketakutan bahwa biaya bahan baku impor mereka akan melonjak 2 kali lipat dalam semalam akibat depresiasi mata uang. Mari kita camkan sebuah narasi yang sangat kuat ini dalam hati kita. Pertarungan ekonomi modern di abad ke-21 ini bukan lagi tentang siapa yang memiliki sumber daya alam paling melimpah di bawah tanahnya, melainkan tentang siapa yang menguasai aliran uang yang tercipta dari sumber daya tersebut. Afrika adalah benua yang sangat kaya akan berlian emas dan kobalt, tetapi mengapa mereka tetap menjadi benua yang paling tertinggal? Karena mereka tidak pernah menguasai aliran uangnya. Aliran uang tersebut dikuasai oleh bursa komoditas di London, New York, dan Antwerp. Kita tidak ingin Indonesia menjadi seperti itu. Kita memiliki nikel terbaik di dunia. Kita memiliki kelapa sawit terbesar di dunia. Kita memiliki cadangan gas alam yang sangat melimpah. Memiliki semua itu adalah sebuah berkah, tetapi tanpa penguasaan atas aliran dana hasil penjualannya, berkah tersebut bisa berubah menjadi kutukan yang memperpanjang rantai ketergantungan kita pada sistem keuangan asing. Operasi satu pintu ini adalah pernyataan sikap yang tegas bahwa Indonesia ingin merebut kembali kendali atas aliran uang tersebut, memastikan bahwa setiap rupiah yang tercipta dari eksploitasi alam kita harus kembali ke rahim pertiwi untuk memakmurkan rakyatnya sendiri.
Sekarang mari kita menguji sebuah mitos yang sudah terlalu lama beredar di kalangan pengamat ekonomi regional. Ada sebuah narasi yang berkembang bahwa Indonesia ditakdirkan untuk selalu berada di bawah bayang-bayang pusat keuangan regional yang lebih mapan, seperti Singapura atau Hong Kong. Banyak pihak berpendapat bahwa kita tidak memiliki infrastruktur hukum yang cukup kuat, tidak memiliki kedalaman pasar keuangan yang memadai, dan tidak memiliki reputasi global yang cukup bersih untuk bisa bersaing dengan mereka. Namun benarkah demikian? Ataukah itu hanya sebuah mitos yang sengaja dipelihara oleh pihak-pihak yang diuntungkan dari status quo ini agar kita tetap merasa rendah diri dan tidak pernah berani mencoba untuk berubah? Posisi Indonesia saat ini adalah sebagai produsen raksasa dari berbagai komoditas strategis global yang sangat dibutuhkan oleh industri masa depan. Dunia tidak bisa membuat mobil listrik tanpa nikel dari Indonesia. Dunia tidak bisa memproduksi makanan olahan dan kosmetik skala besar tanpa minyak sawit dari Indonesia. Kita bukan lagi sebuah negara kecil yang bisa diabaikan begitu saja dalam peta perdagangan global. Kita adalah raksasa komoditas, dan sudah saatnya kita mulai menyadari kekuatan besar yang kita genggam tersebut. Selama ini pusat perdagangan dan pusat keuangan regional menikmati keuntungan yang luar biasa besar tanpa harus menanggung risiko lingkungan dari penambangan atau perkebunan tersebut. Mereka hanya menyediakan kantor-kantor ber-AC yang nyaman, sistem hukum yang efisien, dan jaringan perbankan yang canggih untuk memfasilitasi transaksi perdagangan komoditas kita. Di sanalah kontrak-kontrak besar ditandatangani, di sanalah harga komoditas kita ditentukan, dan di sanalah keuntungan terbesar dari hasil bumi kita disimpan. Muncul pertanyaan publik yang sangat tajam, mengapa kita tidak bisa memindahkan pusat gravitasi keuangan tersebut ke Jakarta atau ke wilayah lain di dalam negeri? Bagaimana jika perubahan jalur perdagangan ini secara radikal memengaruhi posisi tawar Indonesia di panggung internasional? Jika seluruh transaksi ekspor kita harus diselesaikan di dalam negeri melalui sistem satu pintu, maka para pembeli internasional, para pedagang komoditas global, dan para raksasa industri dunia mau tidak mau harus datang ke Indonesia, membuka rekening di bank-bank Indonesia, dan mengikuti aturan main yang kita tetapkan. Ini akan mengubah posisi tawar kita dari seorang pemohon yang selalu mencari pembeli menjadi seorang penguasa pasar yang menentukan syarat-syarat perdagangan. Peluang Indonesia untuk menjadi pusat transaksi yang jauh lebih besar di kawasan Asia Tenggara sebenarnya terbuka sangat lebar, asalkan kita memiliki keberanian politik untuk mengeksekusinya. Ambisi menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai nilai global bukan lagi sekadar mimpi di siang bolong yang muluk-muluk. Hilirisasi industri yang telah dimulai beberapa tahun lalu adalah fondasi pertamanya, di mana kita melarang ekspor biji mentah dan memaksa pembangunan smelter di dalam negeri. Langkah operasi satu pintu ini adalah fondasi keduanya, yaitu mengamankan hasil finansial dari hilirisasi tersebut. Jika kedua langkah ini digabungkan secara sinergis, kita tidak hanya akan menjadi pusat manufaktur komoditas, tetapi juga menjadi pusat keuangan komoditas di kawasan. Gunakan narasi dramatis ini untuk membayangkan masa depan kita. Bagaimana jika Indonesia tidak lagi hanya menjadi pion yang mengikuti aturan permainan yang dibuat oleh kekuatan ekonomi asing, tetapi kita mulai ikut memegang papan catur dan ikut menentukan kemana arah aturan permainan tersebut harus berjalan. Itu adalah sebuah perubahan paradigma yang sangat revolusioner, yang pasti akan mengubah lanskap geopolitik dan geoekonomi kawasan secara permanen. Namun, seperti halnya setiap drama perubahan besar di dunia ini, perjalanan menuju kemandirian ekonomi sejati tidak pernah berjalan mulus tanpa hambatan. Kita harus bersikap realistis dan kritis melihat dinamika internal kita sendiri. Mengapa setiap kali ada reformasi ekonomi berskala besar yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional, selalu saja muncul resistensi yang sangat kuat dari dalam negeri sendiri? Mengapa selalu ada suara-suara sumbang yang meragukan, mengkritik secara destruktif, atau bahkan mencoba menjegal langkah-langkah tersebut secara sembunyi-sembunyi? Fenomena ini bukanlah hal yang unik terjadi di Indonesia. Di berbagai belahan dunia, sepanjang sejarah peradaban manusia, setiap kali sebuah sistem lama yang korup dan tidak adil digoyang, para penikmat sistem lama tersebut pasti akan melawan dengan segala cara yang mereka miliki. Ini adalah masalah benturan kepentingan yang sangat klasik dan lumrah terjadi. Perubahan sistem besar seperti operasi satu pintu ini secara otomatis akan menutup celah-celah keuntungan ilegal, komisi rahasia di bawah meja, dan praktik-praktik penggelapan pajak yang selama ini dinikmati oleh sekelompok kecil elite pemburu rente yang tidak memiliki rasa nasionalisme dalam dada mereka. Kekhawatiran publik mengenai adanya pihak yang tidak ingin perubahan ini terjadi adalah sebuah refleksi yang sangat wajar dari trauma masa lalu. Rakyat kita sudah terlalu sering melihat program-program bagus pemerintah yang berakhir menjadi macan kertas atau justru menjadi bancakan korupsi baru bagi para oknum pejabat. Oleh karena itu, dalam menjalankan operasi satu pintu ini, transparansi yang absolut bukanlah sebuah opsi, melainkan sebuah prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar.
Sistem digital yang dibangun harus benar-benar terbuka untuk diawasi, menggunakan teknologi mutakhir yang tidak bisa dimanipulasi oleh tangan-tangan jahil. Pengawasan publik secara aktif harus dibuka seluas-luasnya, di mana media massa, para akademisi, dan masyarakat sipil diberikan akses untuk memantau jalannya aliran devisa ini secara real time. Tata kelola yang kuat, bersih, dan akuntabel adalah satu-satunya perisai yang bisa melindungi kebijakan nasionalistik ini dari serangan balik para musuh dalam selimut yang ingin melihat program ini gagal di tengah jalan agar mereka bisa kembali memancing di air keruh. Kita tidak perlu menuduh individu atau kelompok tertentu secara spesifik tanpa bukti hukum yang sah, karena ini bukan tentang personalitas, melainkan tentang sebuah fenomena sistemik yang terjadi di negara manapun ketika reformasi besar dijalankan. Ketika Amerika Serikat melakukan reformasi sektor keuangannya setelah krisis hebat, perlawanan dari Wall Street sangat luar biasa masif. Ketika negara-negara Amerika Latin mencoba menasionalisasi sumber daya alam mereka menghadapi sabotase ekonomi yang sangat kejam dari dalam dan luar negeri. Jadi jika saat ini muncul keraguan, skeptisisme, atau bahkan rintangan birokrasi terhadap gagasan operasi satu pintu Prabowo Purbaya ini, kita tidak perlu terkejut. Itu adalah tanda bahwa kebijakan ini memang benar-benar menyentuh urat saraf kepentingan yang sangat vital. Muncul pertanyaan publik yang sangat menggelitik akal sehat kita. Jika perubahan sistem ini secara matematis dan logis jelas-jelas akan sangat menguntungkan kedaulatan ekonomi Indonesia, mengapa selalu ada pihak di dalam negeri yang meragukannya, mencarikan 1001 alasan untuk menundanya, atau bahkan mengkhawatirkan nasib kenyamanan bisnis negara tetangga melebihi kekhawatirannya terhadap nasib perut rakyatnya sendiri? Pertanyaan ini adalah sebuah cermin besar bagi kita semua untuk melihat di mana posisi nasionalisme kita yang sesungguhnya berada. Kini, mari kita melangkah ke puncak dari segala impian ekonomi kita, sebuah visi yang agung tentang rupiah yang berkuasa di tanahnya sendiri, sebuah mimpi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan finansial utama di Asia. Harapan masyarakat terhadap penguatan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi strategis bukan sekadar masalah sentimen emosional atau kebanggaan buta yang tanpa dasar. Ini adalah tentang kedaulatan ekonomi yang sejati, karena kedaulatan sebuah mata uang mencerminkan martabat dan kekuatan dari negara yang menerbitkannya. Mengapa kita harus merasa nyaman bertransaksi menggunakan mata uang negara lain ketika kita membeli barang dari tetangga kita sendiri? Mengapa kontrak-kontrak penjualan batu bara atau nikel kita antara perusahaan Indonesia dengan pembeli internasional harus selalu menggunakan dolar Amerika Serikat? Sebagian kalangan menilai bahwa ketergantungan yang terlalu tinggi pada satu mata uang global membuat kita menjadi sangat rapuh terhadap kebijakan moneter domestik negara tersebut yang seringkali tidak peduli dengan dampak kehancuran yang ditimbulkannya pada perekonomian negara-negara berkembang lainnya. Potensi manfaat jika transaksi perdagangan komoditas kita beralih menggunakan rupiah atau setidaknya menggunakan mekanisme penyelesaian mata uang lokal yang terintegrasi akan sangat luar biasa besar bagi penguatan nilai tukar kita. Permintaan terhadap rupiah di pasar valuta asing global akan melonjak secara konstan, karena setiap negara yang ingin membeli komoditas dari Indonesia diwajibkan untuk berburu rupiah terlebih dahulu untuk menyelesaikan pembayaran mereka. Hal ini secara otomatis akan mengikis tekanan depresiasi yang selama ini selalu membayangi mata uang kita setiap kali terjadi gejolak politik atau ekonomi global. Namun tentu saja kita harus bersikap rasional dan tidak boleh menutup mata terhadap berbagai tantangan implementasi yang menghadang di depan netra kita. Mengubah kebiasaan sistem keuangan dunia yang sudah terbentuk selama ratusan tahun tidak semudah membalikkan telapak tangan yang mulus. Ini membutuhkan konsistensi kebijakan yang luar biasa, diplomasi ekonomi yang cerdik dan agresif di tingkat internasional, serta kesiapan infrastruktur teknologi sistem pembayaran nasional yang super canggih, aman, dan tanpa celah. Kunci utama agar visi rupiah berdaulat ini tidak berakhir menjadi sekadar slogan kosong di spanduk-spanduk jalanan adalah keberlanjutan dari program hilirisasi dan industrialisasi yang masif di dalam negeri. Kita tidak boleh berhenti hanya sampai pada pengolahan tahap pertama komoditas mentah. Kita harus terus mendorong struktur industri kita hingga ke tahap hilir yang paling ujung, menghasilkan produk-produk jadi yang memiliki nilai tambah super tinggi. Ketika produk manufaktur kita menjadi sesuatu yang sangat unik, berkualitas tinggi, dan sangat dibutuhkan oleh dunia, maka kita memiliki kekuatan penuh untuk mendikte pasar agar menggunakan mata uang kita dalam bertransaksi. Penguatan sistem pembayaran nasional juga harus berjalan seiring, memastikan bahwa setiap bank domestik dari Sabang sampai Merauke memiliki kemampuan untuk memproses transaksi keuangan internasional skala besar dengan kecepatan dan efisiensi yang setara, atau bahkan melampaui pusat-pusat keuangan global saat ini. Ini adalah visi jangka panjang Indonesia, sebuah peta jalan menuju status negara maju yang sesungguhnya, bukan sekadar negara berpendapatan menengah yang terjebak dalam perangkap kenyamanan yang semu. Mari kita bangun sebuah suasana
suasana yang heroik, penuh dengan optimisme yang rasional dan membakar semangat nasionalisme ekonomi di dalam dada kita semua. Coba Anda renungkan kembali dengan pikiran yang jernih dan mendalam. Jika seluruh sumber daya alam yang melimpah ruah itu ada di bawah tanah Indonesia, jika seluruh rantai industri pengolahan dan hilirisasi yang canggih itu dibangun di atas tanah Indonesia, jika puluhan juta tenaga kerja yang terampil, cerdas, dan pekerja keras itu adalah anak-anak bangsa Indonesia, dan jika seluruh transaksi keuangan raksasa hasil penjualan dari semua kekayaan itu diselesaikan dan disimpan di dalam sistem perbankan Indonesia, maka seberapa besar peluang Indonesia untuk bangkit berdiri tegak menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar, paling dihormati, dan paling berpengaruh di seluruh benua Asia? Jawabannya bukan lagi sebuah kemungkinan yang samar-samar, melainkan sebuah keniscayaan sejarah yang sedang menunggu waktu untuk digenapi oleh keberanian kita sendiri sebagai sebuah bangsa yang besar. Sebagai penutup besar dari investigasi mendalam kita kali ini, kita harus menyadari bersama bahwa esensi dari seluruh perdebatan mengenai operasi satu pintu dan strategi nasionalisasi devisa yang digagas oleh duet kepemimpinan Prabowo Subianto dan arsitek keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini bukanlah sekadar masalah teknis angka-angka di atas kertas kalkulator ekonomi. Ini juga bukan tentang sebuah persaingan kekanak-kanakan mengenai negara mana yang harus untung atau negara mana yang harus rugi dalam pergaulan regional. Inti yang paling mendasar dari perjuangan ini adalah tentang keadilan ekonomi, tentang bagaimana bangsa Indonesia setelah ratusan tahun dijajah secara fisik dan puluhan tahun berada dalam kungkungan sistem keuangan global yang tidak adil, akhirnya bisa memperoleh manfaat yang jauh lebih besar, lebih adil, dan lebih bermartabat dari kekayaan alamnya sendiri dan dari hasil kerja keras keringat rakyatnya sendiri. Ini adalah momen pembuktian sejarah sebuah ujian bagi nyali nasional kita. Apakah kita akan terus memilih untuk menjadi penonton yang ramah dan penurut sambil melihat kekayaan kita mengalir deras ke luar negeri? Atau kita berani mengambil risiko merapatkan barisan dan berdiri kokoh di belakang kebijakan yang ingin merebut kembali hak kedaulatan finansial kita demi masa depan anak cucu kita yang lebih gemilang? Sekarang, bola panas ada di tangan Anda semua sebagai pemilik sah kedaulatan bangsa ini. Muncul sebuah pertanyaan pamungkas yang sangat kuat untuk kita diskusikan bersama di kolom komentar bawah ini. Menurut analisis dan pandangan objektif Anda, apakah operasi satu pintu ini benar-benar bisa menjadi sebuah titik balik kebangkitan ekonomi Indonesia yang legendaris menuju status kekuatan finansial Asia? Atau justru langkah berani ini akan menghadapi tembok tantangan geopolitik dan sabotase ekonomi internal yang jauh lebih besar, lebih rumit, dan lebih kejam dari apa yang dibayangkan oleh banyak orang selama ini? Silakan tuliskan argumen cerdas Anda, mari kita berdiskusi dengan rasional demi kejayaan pertiwi kita. Bagaimana pendapat Anda mengenai potensi keberhasilan operasi satu pintu ini dalam memperkuat stabilitas rupiah dan meningkatkan cadangan devisa nasional? Apakah menurut Anda sistem perbankan domestik kita sudah benar-benar siap menampung likuiditas raksasa tersebut? Atau ada tantangan regulasi utama yang perlu dibenahi terlebih dahulu? Letakkan analisis Anda di bawah.